Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan ridho tanpa henti kepada kita semua sebagai umatnya. Maka dengan begitu wajiblah kita selalu bersyukur kepadanya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua hingga saat ini. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kepada yang terhormat Bapak Hayatullah Kurniadi SIKOM MA, saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tara Puspita Ayu dari kelas 3 Public Relation B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan perencanaan komunikasi persuasif tentang permasalahan sosial yang ada di lingkungan saya. Nah, untuk permasalahan yang ada di lingkungan saya, khususnya Kota Pekanbaru, yaitu mengenai pembuangan limbah. Lingkungan merupakan kesatuan ruang berdasarkan seluruh benda, kekuatan, syarat dan organisme termasuk manusia dan tindakannya yang mensugesti kelangsungan hidup dan kesejahteraan alam itu sendiri, manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan perlu diperhatikan mengingat lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan mampu disebabkan oleh dua faktor, yakni manusia dan alam. Faktor manusia inilah yang menjadi penyebab primer berdasarkan sekian banyak masalah di lingkungan yang terjadi. Pentingnya pengelolaan lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan, menggunakan sumber daya alam, dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Salah satu konflik lingkungan hidup yang sangat generik merupakan masalah pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah sampah ini bila tidak diiringi menggunakan pemugaran dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah akan menyebabkan permasalahan. Misalnya, sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar. Hal ini bila dibiarkan, tentunya saja bisa mendatangkan aneka macam penyakit. Tempat sekitar akan menjadi kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai, dan lain sebagainya. Keberadaan sampah yang tidak diolah secara maksimal akan menyebabkan penyakit bagi manusia dan menyebabkan pencemaran. Kejadian ini pula terjadi di Pekanbaru. Diketahui bahwa kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya masih tergolong rendah. Limbah rumah tangga mempunyai pengaruh yang jelek bagi lingkungan. Banyak orang yang tidak menyadari besarnya dampak limbah rumah tangga terhadap kehidupan warga dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan akan membawa pengaruh jelek yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Banyak rumah secara sengaja mengalirkan buangan limbah tadi ke selokan ataupun sungai yang terdapat di sekitarnya. Hal ini menyebabkan munculnya kerusakan lingkungan yang akan membawa pengaruh jelek lain dalam kehidupan pada warga. Jika limbah dibuang pribadi ke sungai, air sungai akan terkotori oleh zat kimia dan banyak sekali bakteri berbahaya yang akan menyebar lebih luas. Dengan begitu, air sungai tidak lagi mampu dimanfaatkan menjadi sumber air bersih. Berbagai pengaruh yang didapatkan berdasarkan proses pembuangan air limbah rumah tangga ini. Bentuk limbah pun bermacam-macam, terdapat yang padat, cair, bahkan gas. Semua limbah ini wajib dibuang lantaran telah tidak punya fungsi lagi sebab misalnya apapun bentuk dan jenisnya, limbah berpotensi paling besar buat mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan oleh limbah ini telah pasti menaruh dampak kurang bagus bagi lingkungan, baik berdasarkan segi kesehatan juga ketenangan bersama. Misalnya, lingkungan jadi kurang nyaman, makhluk hidup misalnya ikan ikut mati, kesehatan banyak orang yang jadi sesak napas atau asma karena limbah gas, dan lapisan ozon yang menipis. Untuk itu, solusi apa yang mampu dilakukan buat mengatasi limbah ini? Para warga perlu mengeluarkan solusi yang mampu mengatasi limbah padat, cair, juga gas supaya pencemaran lingkungan mampu terhentikan. Dengan adanya solusi penanganan limbah ini, diperlukan lingkungan lebih kurang mampu membaik, sebagai akibatnya seluruh makhluk hidup termasuk manusia mampu diselamatkan.
Untuk itu, salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh seorang persuader adalah dengan cara sosialisasi. Yang menjadi persuader yaitu seorang tokoh masyarakat seperti camat, lurah, RW, dan RT pun dapat ikut serta melakukan sosialisasi ini. Sedangkan persuadi dalam sosialisasi ini yaitu masyarakat yang berada di Pekanbaru. Bukan hanya pada usia remaja, bahkan sampai orang tua yang menjadi persuadi. Perlu adanya sosialisasi tentang cara mengelola sampah rumah tangga dengan cara memilah sampah dan bahaya sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga dapat hidup di lingkungan yang sehat, terhindar dari berbagai penyakit, dan tidak lagi mencium bau yang tidak sedap. Nah, ada beberapa teknik yang dilakukan oleh seorang persuader dalam kegiatan sosialisasi atau persuasif ini, yaitu teknik putting it up to you, di mana dalam teknik ini persuader berusaha menjalin hubungan secara psikologis dengan persuadi, yakni dengan berulang kali menanyakan kejelasan, kesetujuan atau ketidaksetujuan pendapat, penilaian, dan lain-lain dari topik yang dibicarakan. Dengan memancing pertanyaan-pertanyaan yang pendek, maka persuadi akan memperoleh masukan yang sangat berharga untuk strategi persuasinya. Nah, dengan cara ini, persuadi akan memahami ke arah mana keinginan dari persuader, serta perbaikan komunikasi yang bagaimana yang perlu dilakukan. Lalu, ada teknik transfer. Nah, tujuan teknik ini adalah mengupayakan atmosfer atau lingkungan yang mendukung persuasi yang dilakukan. Atmosfer atau lingkungan akan mempengaruhi hasil persuasi. Jika persuader bersikap positif terhadap keadaan sekitar atau di mana pendekatan persuasi dilakukan, maka akan tercipta pula suasana positif. Namun sebaliknya, jika kondisi lingkungan ternyata bersifat negatif, bisa saja menimbulkan dampak berupa sikap negatif pada persuader. Hal tersebut tentu saja juga akan mempengaruhi proses serta hasil persuasi yang dilakukan oleh persuader. Kemudian ada teknik bandwagon. Nah, teknik ini membentuk keyakinan pada diri persuadi untuk menyetujui dan melaksanakan pesan yang disampaikan persuader. Dalam melakukan teknik ini, persuader membujuk persuadi dengan mengemukakan bahwa semua orang termasuk persuader tentunya menyetujui atau melakukan gagasan yang disampaikan tersebut. Persuader berupaya sedemikian rupa sehingga akhirnya persuadi merasa yakin untuk mengikuti keinginan persuader, sebab orang lain juga melakukan hal yang sama. Lalu juga ada teknik yes response. Nah, tujuan utama teknik persuasif ini adalah mengusahakan agar persuadi menjawab yes atau ya. Dalam teknik ini, persuader mengarahkan persuadi untuk membentuk suatu pendapat, sikap, atau perilaku tertentu dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan tertentu. Pernyataan-pernyataan tersebut dibuat dan diatur sedemikian rupa agar mendorong persuadi menjawab yes atau ya. Setelah itu diupayakan agar persuadi menepati janji yang telah dibuatnya tersebut. Nah, dalam proses komunikasi persuasif ini, pesan dapat disampaikan secara verbal dan non-verbal. Nah, dalam sosialisasi permasalahan sosial ini, pesan verbal ini dilakukan seperti sosialisasi yang berisikan informasi mengenai cara mengolah sampah rumah tangga dengan cara memilah sampah dan bahaya sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Informasi tersebut akan disampaikan oleh persuader sehingga dapat tersampaikan ke persuadi. Tentunya pesan tersebut akan mempengaruhi para masyarakat untuk dapat mengolah sampah rumah tangga dan dapat menjaga lingkungan sekitar. Sedangkan pesan nonverbal akan dilakukan dengan berkomunikasi menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan atau meminta sesuatu agar terlihat tidak kaku. Kemudian melakukan kontak mata menggunakan intonasi suara agar dapat menarik persuadi. Mikroekspresi serta berpenampilan menarik saat menyampaikan pesan seperti menggunakan kemeja, celana, dan sepatu yang bagus dan tidak berlebihan sehingga para persuadi memandang pembicara dengan yakin. Nah, yang terakhir, media apa sih yang digunakan dalam kegiatan persuasif ini atau sosialisasi ini? Nah, media atau saluran pada sosialisasi atau penyuluhan ini yaitu menggunakan metode komunikasi massa dan komunikasi personal. Komunikasi massa dilakukan menggunakan spanduk,
dan brosur yang berisi larangan membuang sampah di sekitar lokasi pembuangan sampah ilegal. Dengan adanya pemasangan spanduk tersebut, maka dapat memberitahu kepada warga bahwasannya pembuangan sampah turut diatur oleh undang-undang. Terdapat sanksi yang menyertai dari tindakan pelanggaran undang-undang. Dengan demikian, maka muncul kesadaran dari masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Komunikasi personal dilakukan secara door to door dengan menggunakan metode door to door ini seperti camat atau lurah, RW, dan RT mendatangi persuadi dari rumah ke rumah, memberikan penyuluhan menggunakan media berupa brosur, dan memberikan penjelasan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar. Tidak hanya itu, juga memberikan motivasi kepada warga yang dikunjungi untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang resmi. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.